Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadratal muhtaromin, para alim yang kami taati, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, Gus Ansori Mahfud. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa NU TV Turen yang dirahmati Allah, para netizen yang berbahagia, para nahdiyin nahdiyat yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan kami NU TV Turen yang disupport oleh Nuker Lazisnu, LTNNU dan LDNU MBCNU Kecamatan Turen. Dalam suasana bulan Ramadan, kiranya amatlah penting kita untuk menambah ilmu. Oleh karena itu, jangan pindah channel, tetap ikuti NU TV Turen untuk ngaji bersama MBCNU Kecamatan Turen, yang kali ini akan disampaikan sebuah judul kajian puasa sesuai dengan syariat agama Islam dengan narasumber Gus Ansori Mahfud. Monggo Gus, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa NU TV semua yang saya hormati, wabil khusus Ustadz Solihin sebagai moderator yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah sehat-sehat Mbah ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'da. Pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Solihin tadi tentang masalah puasa, kiranya perlu kita memperhatikan definisi daripada puasa itu. Kalau dikaji secara bahasa, secara lughatan adalah imsak, hanya menahan. Contoh sederhana, hari ini saya menahan untuk nggak ngerokok, puasa. Tapi menurut bahasa. Gitu. Tapi yang dimaksudkan pengertian di dalam puasa ini adalah yang diartikan secara istilah. Maka pengertian daripada puasa secara istilah adalah imsakun an muftirin biniyatin makhsusotin. Jadi menahan sesuatu yang termasuk membatalkan puasa dengan niat yang khusus yang dilakukan oleh seseorang yang berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Artinya tidak semuanya orang di situ berkewajiban menjalankan puasa, tapi ada ketentuan-ketentuan yang wajib. Yang pertama adalah harus Islam. Yang kedua sudah mukallaf, dan yang ketiga mampu dalam tanda kurung, tidak dalam kondisi sakit, tidak dalam kondisi terpaksa, atau mungkin tidak dalam kondisi lagi bepergian yang menjadikan dia tidak kuat untuk menjalani puasa. Mungkin yang jadi pertanyaan begini, setiap ibadah itu mesti syaratnya adalah harus Islam. Akhirnya punya satu guyonan, pernah anak-anak itu guyonnya begini, lah berarti enak dong kalau orang itu nggak Islam. Ya, sebabnya ibadahnya tidak sah, wong syaratnya ibadah kan harus Islam. Kalau tidak Islam berarti kan karena tidak sah, berarti dia di situ tidak berkewajiban untuk menjalankan ibadah. Satu sisi dia enak, tapi sisi yang lain istiqomah tidak enaknya.
Itu. Ketika orang tidak mau masuk Islam, sebenarnya dia di situ tertuntut mulai dia balik sampai dia di situ nantinya masuk kembali kepada agamanya Allah. Makanya orang di situ kalau diistilahkan orang itu nggak mau masuk Islam, ini sebenarnya terkena dosa terus. Ya, karena bagaimanapun juga aslinya manusia berkewajiban ketika setelahnya diutus junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa risalah ad-diniyah al-islamiyah, disitulah sebenarnya berkewajiban semuanya untuk masuk Islam. Maka ketika orang di situ tidak mau masuk Islam, maka samanya dia tertuntut tidak mau menjalankan pengertian daripada berkeyakinan secara benar. Kembali di dalam masalah daripada puasa yang kalau kita artikan secara definisinya adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa mulai awal masuknya puasa, dalam hal ini ketika sudah masuk waktu subuh sampai sebelum masuk waktu maghrib disertai dengan niat. Nah ini khusus untuk niat Ustadz, ada bedanya dengan niat puasa sunnah. Kalau puasa yang wajib, puasa Ramadan, puasa nazar, niatnya adalah harus tabiyyat di waktu malam. Malam itu ukurannya adalah terhitung mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu sholat subuh. Maka saya sangat bersyukur mulai kecil, mulai ngerti, alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah ditempatkan di wilayah golongan orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Karena secara tidak langsung apa yang diamalkan oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah ini sudah mendidik kepada anak-anak, kepada generasi kita melalui tatanan niat yang diwujudkan dengan pujian sebelum pelaksanaan sholat isya dan pujian bahkan dilakukan oleh imam setelahnya sholat tarawih. Ini semisal nggak ada yang namanya pendidikan yang diawali oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah dengan memberikan tatanan-tatanan yang mengarah kepada kebiasaan, kayaknya seringkali orang itu lupa untuk niat. Padahal niat itu adalah harus tabiat, harus di waktu malam hari. Maka sangatlah bersyukur khususnya kepada pribadi saya terlahir, hidup dan berkembang sudah berada di lingkungan ahlu sunnah wal jamaah. Begitu. Ini harus kita syukuri, ini luar biasa apa yang telah dilakukan oleh ulama kita dalam rangka mendidik bagaimana di situ menjalankan tatanan keagamaan secara benar. Yang selanjutnya di situ dikatakan kalau niat dalam puasa wajib, contohnya puasa Ramadan harus di waktu malam hari. Nah, semisal begini Ustaz, pas malam harinya lupa nggak niat. Terus karena lupa nggak niat, berarti puasanya dianggap belum sah. Apakah besoknya boleh kira-kira di situ berbuka? Ternyata jawabannya tetap nggak boleh. Karena berkewajiban memuliakan bulan Ramadan, memuliakan kewajiban menjalankan ibadah puasa. Karena kalau faktor penyebabnya hanya karena lupa niat, ternyata masih berkewajiban untuk imsak, untuk menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Cuma di lain waktu nantinya dia tetap berkewajiban untuk mengqodoi. Begitu Ustaz. Makanya alhamdulillah kita terawih dengan jamaah di musola, di masjid, insya Allah kita itu semisal pribadi kita lupa, insya Allah ada yang mengingatkan, ada pujian, setelahnya sholat tarawih sang imam membimbing di dalam masalah wirid, dan terus kemudian dilanjutkan dengan niat secara bersama. Itulah. Pangapunten Gus. Ada ini barangkali
pikiran nakal ya, untuk menjagani kelupaan niat tadi. Misalnya di malam awal bulan Ramadan itu diniati 1 bulan berpuasa, ini bagaimana? Itu memang diperbolehkan menurut pendapatnya Imam Malik. Jadi pendapatnya Imam Malik itu mengatakan bahwasannya seseorang itu ketika di awal bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, sudah niat puasa 1 bulan penuh dengan tujuan untuk menjagani semisal besok dan selanjutnya ada yang sampai terlupakan untuk tidak niat. Itu boleh. Tapi kalau indah Syafi'i itu kan tetap setiap malam harus ada niat. Akhirnya dari 2 pendapat ini ada istilahnya talfek atau menggabungkan 2 ketentuan dari pendapat mazhab yang masih diperbolehkan. Salah satu contohnya adalah masalah niat. Artinya kita nderek pendapatnya Imam Maliki, ketika awal masuk bulan Ramadan kita niat berpuasa 1 bulan penuh, tapi tetap setiap harinya kita berniat menjalankan ibadah puasa. Nah inilah pendapatnya Imam Syafi'i. Terus kemudian pendapatnya Imam Malik yang mengatakan yang mengatakan boleh untuk mengumpulkan secara terus menerus tadi, digabungkan dalam rangka untuk menjagani, ngantisipasi supaya tidak sampai terjadi kelupaan di saat kita masuk dalam bulan Ramadan setelahnya hari pertama. Jadi itu boleh ya? Boleh. Di awal jenengan sudah dawuh bahwa definisi puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari awal masuknya subuh, sholat subuh sampai sebelum sholat maghrib. Nah ini berarti di situ ada hal-hal yang membatalkan, barangkali bisa dijelaskan. Hal-hal yang membatalkan puasa itu secara syariatnya adalah memasukkan sesuatu pada jalan lurus. Umumnya masyarakat kita mengatakan dengan namanya makan minum, begitu Ustaz. Ini kan jalan terus. Tapi tidak hanya itu tok yang nantinya bisa dikatakan membatalkan puasa, ketika ada nilai kostu, ada nilai sengaja. Karena jalan terus yang ada di dalam diri manusia itu, satu adalah mulut, yang kedua di situ adalah lubang hidung, ketiga di situ telinga, lubang telinga, keempat dan kelimanya 2 alat kemaluan. Maka di saat lubang-lubang yang menerus itu dari orang yang berpuasa sengaja memasukkan benda, bahasanya sengaja, ini bisa batal. Contoh sederhana, pas lagi bulan Ramadan orang itu terkena penyakit itu apa? Ingusen, pilek bahasanya akhirnya pakai Vic inhaler. Nah, Vic inhaler itu kalau diginikan tuh nggak apa-apa, tapi kalau dimasukkan sampai dalam itu nanti bisa dikatakan membatalkan. Karena ada nilai sengaja memasukkan. Tapi kalau tidak sengaja memasukkan, bahasanya kesengajaan, nggak apa-apa. Contoh pas bulan Ramadan, pas lagi kita puasa, kita jalan-jalan ke lebonan laler, bahasa Jawa nih Ustaz. Nah ini langsung ketika kita keluarkan, ini nggak batal. Sama mungkin contohnya lagi ketika mandi. Kita pas mandi, apakah siang, pagi ataupun sore, akhirnya telinga kita kemasukan air. Sampai deng-deng bahasa Jawa nih. Lah itu nggak membatalkan, karena bahasanya kemasukan, bukan memasukkan. Tapi di saat orang itu sengaja memasukkan, maka di situ bisa menjadi batal, begitu Ustaz. Katakan awalnya tidak sengaja kemasukan, kemudian biasanya untuk mengeluarkan itu dipancing dengan air lagi. Dipancing, berarti yang kedua itu ada nilai yang membatalkan. Itulah yang membatalkan. Ya. Makanya sampai di dalam terjemah bebas, makan minum tidak sengaja atau karena lupa tidak membatalkan puasa. Saya juga sempat mikir itu Ustaz.
makan minum yang tidak sengaja ini atau karena lupa, kayaknya nggak ada orang di situ lupa kalau dia makan atau minum. Insya Allah dia lupa kalau saat itu lagi puasa atau sedang puasa. Ya. Maka dengan demikian nilai kosdun, nilai kesengajaan itulah yang bisa dijadikan ukuran membatalkan puasa dan tidaknya. Kalau tidak sengaja maka tidak apa-apa. Contohnya makan minum karena lupa berarti kan tidak sengaja. Hubungan pasutri di waktu siang hari karena lupa. Aku dewe juga mikir masuk enek wong sing lakoni karo lali. Maksudnya lali lupa kalau sedang menjalankan puasa begitu Ustaz ya. Ini yang harus kita perhatikan secara syariatnya, termasuk di situ berusaha menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Terus yang selanjutnya berusaha menghindari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa ini yang berat Ustaz. Semacam ini ada catatan ini. Misalnya bagaimana puasanya orang yang tidak bisa meninggalkan hal-hal yang bersifat maksiat. Nah, apa ini yang dimasukkan itu pahala? Iya, makanya sampai dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali orang-orang yang menjalankan puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak mau menghindari dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Contoh hal-hal yang membatalkan puasa yang dilakukan oleh pemikiran. Poso-poso pikirannya ngeres. Begitu Ustaz nggih. Bener nggak makan, tapi mikire ngeres tok. Sing negatif. Atau mikir ya apa carane ngakali wong itu. Itu termasuk. Ini juga termasuk sangat berpengaruh, bisa menjadikan kurangnya pahala puasa, bahkan bisa juga menghabiskan daripada pahala puasa. Ini sejalan dengan apa yang didhawuhkan Rasulullah tadi. Banyak sekali orang yang menjalankan puasa hanya mendapatkan lapar, haus, dahaga saja karena tidak mau menghindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Contoh lagi yang kedua, ucapan ini yang berat. Puasa tapi di waktu siangnya, di waktu puasa masih tetap istiqomah menjalankan rasan. Ini sing ngapet nih Ustaz. Kadang sampai ada yang guyon ketika orang diajak berbicara yang jelek kan harus menjawab ini soimun. Saya lagi puasa. Kalau diistilahkan mungkin dalam contoh, maaf Ustaz, gak usah ngomong lah yang jelek-jelek, kita lagi puasa. Nah terus enaknya apa ngomongnya nanti di setelahnya sholat raweh ya enaknya. Maksudnya bukan itu sebenarnya sebuah pendidikan dalam puasa yang diharapkan termasuk pendidikan kepada karakter diri manusia supaya tidak gampang untuk berpikir jelek, berpikir negatif, berkata yang tidak baik, berbuat yang tidak benar. Ini sebenarnya adalah sebuah pendidikan karakter. Di saat bulan puasa diharapkan itu harus dilakukan supaya nanti ada athar bekas yang bisa dirasakan seseorang ketika sudah keluar dari bulan Ramadan. Itu ketika orang itu betul-betul dalam puasa, betul-betul tidak hanya puasa syariatnya tok, tapi hakikatnya puasa adalah berusaha untuk menahan dari pikiran, perilaku dan ucapan yang tidak benar. Ngaten Ustaz. Mudah-mudahan ini abot, tapi harapan kita mudah-mudahan kita ya wis iso nglakoni di ate nglakoni kabeh. Sekiranya kita masih belum mampu, tapi berusaha jangan sampai kita di situ meninggalkan secara menyeluruh. Alhamdulillah. Begitu banyak pendidikan yang akan kita peroleh ketika kita mengikuti anjuran-anjuran para ulama, dawuh-dawuh Kanjeng Nabi, beberapa hal yang perlu kita tinggal di bulan Ramadan. Makanya
Betul ya kalau begitu. Ada yang mengatakan, ada yang mengistilahkan bahwa Ramadan adalah bulan madrasah. Iya. Jadi bulan untuk yang penuh dengan pendidikan. Pendidikan, ya. Ya, pendidikan ini nantinya kan akan dirasakan manfaatnya setelah menjalani pendidikan, gitu ya. Yang diharapkan dengan Ramadan ini termasuk bulan penuh tarbiyah pendidikan, nanti begitu keluar dari Ramadan bisa merasakan hasil yang telah dia lakukan di saat bulan Ramadan. Begitu, Ustaz. Yes, muka-muka. Walaupun saat ini untuk 1441 Hijriah ini kita masuk dalam bulan Ramadan dalam kondisi yang banyak istilahnya yang harus kita perhatikan. Ya, kita mau menjalankan apa saja kepinginnya maksimal, tapi juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Tapi khususnya bagi kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan ibadah apa saja jangan sampai merasa berkecil hati di saat di situ dihadapkan pada sebuah tantangan apa saja. Karena saya teringat di dalam satu makalah al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala seseorang itu didasarkan dari jerih payahnya kita berbuat. Saya yakin sekarang ini khususnya kita warga yang ada di Kecamatan Turen yang malam harinya melaksanakan sholat taraweh nggak seperti biasanya, Ustaz kan. Saat durunge iso dempet-dempetan, iso sawu sufufakum. Sekarang harus jaga jarak. Kita harus jaga jarak, harus pakai masker, masuknya di situ disemprot sanitizer. Pokoknya secara protokoler lah. Kayaknya juga berat yang harus kita lakukan, tapi di balik keberatan itulah insya Allah disitulah nantinya akan mendapatkan nilai yang lebih utama menggaibun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bulan tarbiyah ini juga yang diartikan pendidikan karakter yang ada dalam diri orang yang menjalani puasa, harapannya ke depan dia bisa punya karakter yang baik. Apakah bisa disimpulkan bahwa ketika nanti keluar di bulan Ramadan yang di dalamnya sudah nahan diri untuk tidak rasan-rasan, untuk tidak berghibah, ternyata nanti di luar bulan Ramadan kok kembali menjadi suka berghibah? Apa ini termasuk tanda-tanda puasanya nggak berhasil? Ya, bisa saja diartikan seperti itu. Makanya sama halnya saya teringat salah satu dawuh kiai saya dulu, sebuah pendidikan moral yang sangat tinggi maknanya. Ayo kita kembali kepada dawuhnya Allah. Contoh sederhana sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika ada orang sholatnya sudah dijalani, tapi mungkarnya tetap masih istiqomah, itu opo keliru sholati? Ternyata bukan, mungkin dia di dalam menjalani sholat tidak dijalani dengan secara benar. Berarti tinggal bagaimana dia mengoreksi dirinya untuk bisa dalam menjalani sholat bisa dengan benar, bisa dengan baik, akhirnya bisa membuahkan dia terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Contoh sederhana, kalau tadi dikatakan di dalam bulan Ramadan termasuk bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Pendidikan salah satunya termasuk mendidik karakter kita supaya nanti ketika kita keluar dari Ramadan bisa nanti jadi baik sebagaimana yang kita jalani di saat bulan Ramadan. Dilalah bleset bahasa Jawa nih ya. Aduh, aku iso nglakoni mek di bulan Ramadan tok. Dilalah ketika saya sudah keluar dari Ramadan bisa kembali lagi. Itu sebenarnya bukan salah teorinya, bukan salah teorinya, tapi insya Allah itu harus menjadi koreksi bagi diri yang menjalani. Mungkin saya puasanya dulu karena ini kurang itu, mungkin kurang betul-betul dan kurang bersungguh-sungguh yang sehingga belum bisa menjadikan bekas yang positif yang kembali kepada diri saya. Sebenarnya harus koreksi seperti itu. Contoh sederhana kan begini, Ustaz, nggih. Kalau kiai-kiai dulu doanya sederhana tapi mandi.
Kalau masa sekarang ini dungane wake tapi gak pati mandi. Nah itu sebenarnya bukan doanya, itu sebenarnya dikembalikan kepada pelakunya, kepada diri pelakunya. Mungkin di dalam berbuat, mungkin dalam berusaha, mungkin dalam berdoa kurang bisa bersungguh-sungguh. Inilah sebenarnya makna tarbiyah yang tidak hanya diukur dalam jeda waktu saja tidak, tapi juga harus kita jadikan ukuran yang kembali kepada pribadi kita masing-masing yang menjalani. Begitu Ustaz. Alhamdulillah, para pemirsa NOTV Turen yang dirahmati Allah, begitu jelas yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ansori Mahfud, kajian tentang puasa sesuai dengan syariat Islam. Begitu banyak uraian yang contoh-contoh yang jelas agar kita semua paham. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang manfaat ini. Amin amin Ustaz. Saya kira untuk lebih afdolnya monggo ditutup dulu dengan doa agar ilmu yang sudah jenengan sampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Amin amin. Monggo. Ya bismillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita ikhtiar, apa yang telah kita usahakan ini senantiasa dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ala u'allimuka kangzan tumbiku wala tangkudu qala na'am. Qala ya Allah ya khadu ya wahidu ya mawjudu ya karimu ya wahabu ya tatuli ya ghani ya mun ya fatah ya razak ya alim ya hayy ya qayyum ya rahman ya rahim ya badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya Hanan ya Manan infaqna binafkhati khairin tughnina amman bisiwaka antas tabtiku faqad jatakumul fath inna fatahna kalaka fatham mubina wa nasru minallahi wa kafa billahi syahida. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya wadud ya dal arsyil majid ya fa'ala lima yurid ikfina bi halalika an haramika waghnina bi fadlika amang siwaka waghfidna bima khafata bi dzikru wangsurna bima nasorta bi rusulu innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa NOTV Turen, jangan lupa subscribe, loncengnya juga di klungting ini agar sajian NOTV Turen ke depan lebih memuaskan panjenengan semua. Kiranya sekian dan demikian yang bisa kami suguhkan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan tuku duren nang warunge Yu Jainab, NOTV Turen memang mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi